Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Bagisutejo dari kelompok 17. Di video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas mingguan penelitian operasional 2 modul 6 yaitu teori antrian menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Oke, untuk soal yang pertama, gerai es krim dan tea di wilayah Cilegon itu melayani pelanggan setiap hari. Pengamatan ini dilakukan selama 140 menit. Diperoleh rata-rata laju kedatangan itu sebesar 0,6571 dan rata-rata laju pelayanan itu sebesar 0,7142. Sistem pelayanan ini menggunakan satu petugas sehingga model antrian yang digunakan adalah MM1. Pada soal, kita diminta untuk menentukan tingkat intensitas penggunaan petugas, lalu probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem, lalu jumlah rata-rata pesanan yang berada di dalam sistem, selanjutnya ada waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem, ada jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian. Oke, untuk soal yang nomor 2, restoran cepat saji KFC di Kota Medan melayani pelanggan menggunakan 3 loket kasir. Rata-rata laju kedatangan pelanggan sebesar 56 pelanggan per jam. Sedangkan setiap kasir itu memiliki rata-rata laju pelayan itu sebesar 59 pelanggan per jam. Karena terdapat 3 fasilitas pelayanan, maka model antrian yang digunakan adalah MM3. Pada soal, kita diminta untuk menentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2, kita akan menyelesaikannya di RStudio terlebih dahulu. Baik teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari software RStudio. Jika teman-teman sudah masuk ke dalam softwarenya, kita langsung memilih menu file dan memilih new project. Setelah itu kita memilih existing directory dan menyimpan filenya di folder teman-teman. Oke, setelah sudah tersimpan seperti ini, kita langsung memilih create project. Oke, jika sudah disimpan, kita langsung ke menu yang ada tanda plusnya dan memilih AirScript. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat sintaksnya, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskan satu persatu kepada teman-teman sekalian. Oke, yang pertama kita akan menginstal package, di mana sintaks install package itu digunakan untuk menginstal package queue-nya yang akan digunakan dalam analisis teori antrian. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan package, di mana sintaks library ini digunakan untuk mengaktifkan package queue yang sudah diinstal. Jadi kita langsung running saja. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk soal yang nomor 1 ya. Jadi langkah yang pertama kita akan menginput data, di mana server bernilai 1, ini karena sistem pelayanannya itu menggunakan satu petugas pelayanan. Selanjutnya, di sini ada lambdanya sebesar 0,6571. Lambda itu merupakan rata-rata laju kedatangan pelanggan. Selanjutnya, di sini ada mu-nya, itu merupakan rata-rata laju pelayanan sebesar 0,7142. Selanjutnya, di sini kita akan menginput MM1-nya. Sintaksnya itu digunakan untuk membuat input model antrian MM1. Di mana di sini kita langsung running aja. Oke, di sini kita akan mengecek data input, di mana sintaks ini digunakan untuk mengecek apakah data yang diinput itu sudah benar. Jadi kita langsung running aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat model antrian, di mana sintaks yang digunakan untuk membentuk model antrian yaitu MM1. Jadi kita langsung running aja. Selanjutnya adalah menampilkan hasil, di mana sintaks summary ini digunakan untuk menampilkan hasil running pada model antriannya. Kita langsung running. Jadi hasil runningnya itu menunjukkan bahwa nilai row atau tingkat intensitas penggunaan server itu sebesar 0,9200504. Artinya petugas itu bekerja sebesar 92% dari kapasitas pelayanan. Untuk nilai PO-nya itu sebesar 0,07994959. Artinya probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem itu sebesar 7,99%. Lalu nilai LQ-nya ini sebesar 10,58783. Artinya jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian itu sebanyak sekitar 10 pelanggan. Untuk nilai WQ-nya itu sebesar 16,11297, artinya waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian itu sekitar 16 menit. Untuk nilai L itu sebesar 11,50788, artinya jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu sekitar 11 pelanggan, sorry. Untuk nilai W-nya itu sebesar 17,51313, artinya waktu rata-rata pelanggan itu berada dalam sistem sekitar 17 menit. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan software POM-QM. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari software POM-QM. Kita akan menyelesaikan untuk soal yang nomor 1 ya. Yang pertama-tama kita akan memilih modul.
modul dan kita akan memilih waiting line. Setelah itu memilih new, dan di sini kita akan pilih MM1. Untuk title-nya bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Di sini kita akan memilih no cost, kemudian memilih oke. Oke, di sini kita akan memasukkan datanya. Untuk arrival rate-nya itu tadi sebesar 0,6571. Ini untuk desimalnya kita pilih yang 6 ya. Setelah itu, untuk service rate-nya itu sebesar 0,7142. Kemudian untuk number of servernya itu sebanyak 1. Jika udah, kita memilih solve. Oke, jadi hasil solve-nya pada POM-QM menunjukkan bahwa tingkat utilisasi servernya itu berada pada 92% ya. Untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebesar 10,58 pelanggan, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem sebesar 11,50 pelanggan, waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian sebesar 16,11 menit, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem sebesar 17,51 menit. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan menggunakan RStudio dan juga POM-QM, itu diperoleh bahwa sistem pelayanan itu cukup sibuk karena tingkat utilisasi server itu mencapai 92%. Namun, sistem itu masih stabil dan tetap mampu melayani pelanggan. Rata-rata pelanggan menunggu itu sekitar 16 menit dalam antrian dan sekitar 17 menit dalam sistem pelayanan. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2, yang pertama kita akan menginput data ya. Jadi servernya bernilai 3 karena terdapat 3 loket kasir yang melayani pelanggan. Selanjutnya ada lambdanya, itu merupakan rata-rata laju kedatangan pelanggan, yaitu sebesar 56 pelanggan per jam. Selanjutnya ada menu-nya, di sini merupakan rata-rata laju pelayanan setiap pasien, yaitu sebesar 59 pelanggan per jam. Selanjutnya kita akan menginput MMC-nya, di mana sintaks ini digunakan untuk membuat model input antrian MMC, karena terdapat 3 fasilitas pelayanan, maka digunakan model multi-channel. Jadi kita langsung running saja. Oke, selanjutnya kita akan mengecek data input, di mana sintaks yang akan digunakan itu untuk memastikan data inputnya itu sudah benar. Kita langsung running. Oke, selanjutnya kita akan membuat model antrian, di mana sintaks yang digunakan untuk membentuk model antrian si MM3-nya. Kita langsung running. Oke, setelah itu kita akan menampilkan hasilnya, di mana sintaks sumber itu digunakan untuk menampilkan hasil running model antrian. Jadi, hasil runningnya itu menunjukkan bahwa nilai tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan itu sebesar 0,3163842, artinya tingkat penggunaan fasilitas pelayanan itu sebesar 31,63%. Untuk nilai P0-nya itu sebesar 0,3834255. Artinya, probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem itu sebesar 38,34%. Untuk nilai LQ-nya itu sebesar 0,03699,375. Artinya, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian itu sekitar 0,03 pelanggan. Untuk nilai WQ-nya itu sebesar 0,0006606027 jam. Jika dikonferensi ke menit, itu menjadi sekitar 0,04 menit. Artinya, waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian itu sangat singkat. Untuk nilai L-nya itu sebesar 0,9861463. Artinya jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu sekitar 0,98 pelanggan. Untuk nilai W-nya itu adalah 0,01760976 jam. Jika dikonferensi ke menit itu menjadi sekitar 1,05 menit. Artinya waktu rata-rata pelanggan itu berada dalam sistem sekitar 1 menit. Oke, jika sudah masuk ke software POM-QM-nya, kita langkahnya seperti tadi, memilih modul, lalu kita akan memilih menu waiting list, waiting line, kemudian memilih new, dan memilih MMS. Untuk untuk title-nya bisa disesuaikan aja. Kemudian memilih no cost, kemudian klik OK. Oke, di sini kita akan memasukkan data di mana untuk arrival rate-nya itu adalah 56, kemudian untuk server rate-nya itu adalah sebesar 59, dan jumlah servernya atau number of servernya itu sebanyak 3. Kemudian kita klik solve.
Jadi setelah semua data di-input kemudian kita klik solve, pada hasil solve-nya bahwa diperoleh nilai average server atau utilisasinya itu sebesar 0,32. Artinya tingkat utilisasinya atau tingkat penggunaan fasilitas pelayanan itu sebesar 32%. Untuk nilai average number in the queue atau LQ-nya itu sebesar 0,04. Artinya jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian itu sekitar 0,04 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa antrian yang terjadi itu sangat kecil. Untuk nilai average number in the system atau L-nya itu sebesar 0,99. Artinya jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu sekitar 0,99 pelanggan. Untuk nilai average time in the queue atau WQ-nya itu sebesar 0,04 menit atau sekitar 2,38 detik. Artinya pelanggan itu hampir tidak mengalami waktu tunggu dalam antrian. Dan nilai average time in the system atau W-nya itu sebesar 1,06 menit atau sekitar 63,4 detik. Artinya rata-rata pelanggan berada dalam sistem pelayanan itu sekitar 1 menit. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software RStudio dan juga POM-QM diperoleh bahwa sistem pelayanan kasir di KFC itu berjalan sangat baik. Hal ini karena tingkat utilisasi servernya tidak terlalu tinggi dan waktu tunggu pelanggan itu sangat singkat. Pelanggan itu hampir tidak mengalami antrian karena terdapat 3 fasilitas pelayanan. Berdasarkan hasil analisis teori antrian menggunakan software RStudio dan juga POM-QM, dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas pelayan itu sangat mempengaruhi waktu tunggu pelayanan. Semakin banyak fasilitas pelayanan, maka antrian menjadi lebih kecil dan pelayanan menjadi lebih cepat. Sekian dari video saya, sampai bertemu di video selanjutnya.